Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi resmi yang perlu saya sampaikan ya bagi teman-teman yang sekarang masih menunggu untuk pencairan bansos tahap 4-nya ya. Terus berikutnya ini juga ada penyebab kenapa kok sampai sekarang tidak cair ya. Belum cair maksudnya ya. Sampai sekarang untuk tahap 4-nya masih belum cair dan peringatan penting mengenai data diri ini juga perlu saya sampaikan. Jadi buat teman-teman sekalian, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya. Di informasi yang pertama, ini terkait status pencairan bansos tahap 4 ya. Ini ada kabar baik ya. Meskipun seharusnya cair pada Desember 2025, pencairan BPNT dan PKH tahap 4 mengalami keterlambatan hingga Januari 2026. Jadi ya ini wajar. Karena di bulan Desember saja itu banyak yang baru cair untuk PKH tahap 2, tahap 3 ya yang susulan, terus tahap 4 itu juga banyak yang baru cair, terus BPNT itu juga dari tahap 2, 3, 4, terus penebalannya itu juga ada yang baru cair ya. Jadi wajar karena untuk sekarang ini untuk tahap 4 itu memang statusnya itu masih ada keterlambatan ya. Jadi bukan berarti tidak cair. Bank BSI wilayah Aceh, ini ada kabar baik ya. Pemegang kartu KKS Bank BSI sudah mulai menerima bantuan BPNT sebesar Rp600.000 sejak tanggal 4 Januari 2026. Ini info yang saya dapatkan dari beberapa dari teman pendamping ya. Untuk daerah Aceh, untuk Bank BSI sekarang ini untuk KKS Bank BSI sudah mulai menerima bantuan BPNT ya sebesar Rp600.000. Silakan dicek, siapa tahu sudah ada saldo yang masuk baik KKS lama maupun KKS baru ya. Tidak ada salahnya untuk ngecek. Dan ya ini memang disarankan ya ngecek secara berkala, siapa tahu di minggu-minggu yang akan datang itu tiba-tiba sudah ada saldonya, bisa langsung dicairkan ya. Ini untuk wilayah Aceh Bank BSI. Untuk bank-bank yang lain ya, untuk bank-bank yang lain, BRI, BNI, Mandiri, untuk bank-bank ini status di sistem SIKNJ sudah menunjukkan keterangan SI Standing Instruction per 5 Januari 2026 ya. Artinya surat perintah pemindah bukuan dari rekening kas negara ke rekening bank sudah diterbitkan. Jadi untuk sekarang ini kebanyakan statusnya sudah SI ya. Untuk bank penyalur BRI, BNI, sama Bank Mandiri ya. Terus estimasi cair. Jika status sudah SI, biasanya saldo akan masuk ke rekening dalam waktu 1 hingga 4 hari kerja. Jadi bisa dibilang ya tidak akan lama lagi bisa cair bansosnya ya. Tetapi ya di masing-masing daerah itu berbeda-beda ya. Ini tergantung kesiapan data, apakah datanya sudah siap atau belum, apakah masih perlu disurvei atau diverifikasi ulang ya kan. Karena itu akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Jadi tolong diperhatikan apakah data yang diinput itu benar atau tidak ya kan. Karena kalau ada kesalahan input data itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus data-data yang tidak sinkron ya, ada kesalahan input nama ya kan, namanya itu salah lah ya. Mungkin ada ketambahan satu huruf atau kurang satu huruf, itu juga bisa sangat berpengaruh. Terus tempat tanggal lahir itu juga nggak boleh salah ya, tidak boleh salah. Terus kalau ada teman-teman yang pindah tempat ya, terus status pernikahannya berubah, atau ada anggota keluarga baru, itu juga harus segera lapor ya, atau bisa dibilang ya harus sesegera mungkin dimutakhirkan datanya, karena kalau datanya tidak mutakhir, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Dan kalau tidak punya masalah, terus statusnya sudah SI, ya harap ditunggu saja. Kalau tidak ada kendala, ya ada kemungkinan besar bansosnya bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala, ya ada kemungkinan besar bansosnya agak sedikit lebih terlambat. Jadi harap bersabar saja ya. Dan berikutnya, ya, ini penyebab kenapa bantuannya tidak cair atau belum cair untuk sekarang ini ya. Ada dua kemungkinan utama jika saldo KKS masih kosong. Ini tolong diperhatikan. Ini yang pertama ada keterlambatan proses ya. Jadi ya memang ini agak sedikit terlambat. Bantuan masih dalam proses penyaluran dan diharapkan cair dalam beberapa hari ke depan. Ini memang bisa dibilang ya wajar banget ya. Yang kemarin saja, yang dari tahap 2 itu terlambat ya, sampai cairnya itu
di tahap 4 ya. Jadi ya wajar saja ya. Terus yang kedua, ini penyebabnya data exclude ya. KPM keluarga penerima manfaat dianggap sudah tidak layak menerima bantuan karena tingkat ekonomi meningkat, berada di desil tinggi. Itu yang menyebabkan kenapa bansosnya tidak cair ya. Silakan dicek apakah desilnya tinggi. Kalau desilnya tinggi dan merasa masih layak untuk mendapatkan bansos, silakan mengajukan ulang ya. Bisa melalui aplikasi cek bansos, itu juga mudah caranya. Karena di aplikasi cek bansos, bahasa yang digunakan itu bisa dibilang sangat sederhana ya. Cukup sederhana. Terutama bagi orang tua atau teman-teman yang bahasa Indonesianya mungkin agak kurang lancar ya. Saya rasa di aplikasi cek bansos tidak bingung ya kalau mendaftar melalui aplikasi tersebut ya, atau mengajukan ulang melalui aplikasi tersebut, karena bahasa yang digunakan itu bisa dibilang sangat sederhana ya, sederhana dan mudah dipahami. Silakan melakukan pembaruan desil ya. Siapa tahu nanti di 3 bulan berikutnya atau 6 bulan ya, kita tunggu itu desilnya bisa turun ya. Jadi seperti itu. Terus berikutnya ini peringatan penting mengenai data diri. Ini juga perlu saya sampaikan. Banyak data KPM yang terdeteksi melakukan aktivitas judi online yang menyebabkan bantuan dihentikan. Ini juga perlu diperhatikan ya. Karena sekarang banyak juga KPM yang tidak melakukan perbuatan tersebut tetapi bansosnya tidak cair. Itu dikarenakan terindikasi judi online. Itu harus segera lapor ke pendamping maupun ke kantor desa ya, supaya nanti sama petugas yang ada di sana diurusin. Kalau memang tidak merasa melakukan hal tersebut ya, tetapi kalau memang terbukti melakukan hal tersebut, ya otomatis bansosnya tidak akan cair ya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus berikutnya, penyalahgunaan akun. Seringkali bukan KPM-nya sendiri yang melakukan, melainkan anggota keluarga atau orang lain yang meminjam akun dompet digital KPM untuk top up aplikasi judi. Nah, tolong diperhatikan ya. Mungkin banyak KPM yang tidak merasa melakukan transaksi legal, tetapi HP-nya dipinjam sama orang lain, habis itu melakukan top up ya. Top up di aplikasi yang mungkin ilegal ya, contohnya judi online, itu juga akan sangat berdampak terhadap pencairan bansos. Jadi saran saya, data diri kalian itu harus dijaga ya. Terus akunnya itu juga harus dijaga, jangan sampai disalahgunakan sama orang lain ya. Jadi yang tadinya dapat bansos, tidak dapat bansos itu bisa disebabkan karena HP-nya dipinjam sama orang lain, terus sama orang tersebut digunakan untuk top up ya. Top up di aplikasi yang ilegal, itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi itu yang perlu diingat ya. Nah, jadi ini sudah saya sampaikan semua ya, informasi yang resmi ya. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian, kalau dapat informasi jangan langsung percaya. Cari tahu sumbernya, apakah sumbernya itu terpercaya atau tidak, apakah bersumber dari Kementerian Sosial atau tidak ya. Kalau kalian ingin dapat informasi yang resmi, kalian bisa langsung tanyakan ke pendamping masing-masing, maupun langsung tanyakan ke petugas yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, atau kalian bisa juga langsung tanyakan ke saya ya, lewat kolom komentar itu juga bisa. Karena saya juga mendapatkan informasi resmi dari beberapa teman pendamping di daerah yang lain. Karena yang menonton video ini juga banyak mungkin dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dan daerah yang lain ya. Jadi saya juga harus mencari informasi dari beberapa pendamping di daerah lain juga ya, supaya lebih relevan saja ya. Jadi seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.